Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di akun YouTube Guru Online. Nah, jadi pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas mengenai soal-soal perbandingan kuantitatif untuk seleksi CPNS tahun 2023. Nah, kemarin kan kita sudah membahas sampai nomor ke-17. Nah, masih ada beberapa soal untuk minggu ini yang kita harus selesaikan. Jadi, sebelum masuk ke video ini, seperti biasa teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe karena semua hal itu penting bagi perkembangan akun channel pribadi kakak. Supaya apa? Supaya teman-teman banyak lagi yang bermanfaat setelah menonton video dari kakak dan bisa menjadi lolos menjadi ASN di tahun 2023. Nah, sebelum masuk ke videonya langsung saja ya. Jangan lupa ya like, share, dan subscribe. Kita langsung masuk di videonya. Oke, kemarin kan kita sudah bahas di nomor 17, jadi kita langsung membahas nomor 18 di sini ya. Oke, jadi nomor 18 itu berbunyi sebuah penghapus ya yang dijual dengan harga 2.000 dan ada sebuah pulpen yang dijual dengan harga 3.000. Berarti Yuli membeli penghapus sebanyak 20 buah dan membeli dengan semua uangnya. Lalu, berapakah jumlah pulpen yang bisa dibeli oleh Yuli? Jadi kita langsung ya buat ke model matematikanya. Jadi 2000 ya. 2000 Yuli itu membeli 20. Nah, ketika harga pulpen itu 3000, berapa uang yang berapa yang didapat Yuli untuk mendapatkan pulpennya. Jadi kita kasih X. Nah, ini termasuk perbandingan kuantitatif tak senilai. Kenapa? Ketika kita mengeluarkan uang yang sama, seharusnya untuk membeli barang-barang yang lain, seharusnya kita mendapatkan barang yang sama atau melebihi. Nah, ini berkurang. Itu yang dinamakan perbandingan kuantitatif tak senilai. Jadi, kita balik ke ini ya, 20 sama X kita balik menjadi 2000 sama dengan X. Nah, ini 3000 ya, 3000 sama dengan 20. Setelah itu kita kali silang menjadi di sini ya, menjadi ini berarti 2000 ya. 2000 kita kali 20 sama dengan 3000 X ya. Jadi X sama dengan 2000 kali 20 dibagi 3000. 3-nya coret, tinggal 40 ya. Tinggal 40 sini ya. Tinggal 40. Jadi X sama dengan 40 dibagi 3 sama dengan 13 ya, 13. Jadi sebenarnya bukan 13 ya, 13,1. Tapi kita bulatkan saya menjadi 13 karena pulpen tidak ada yang koma-koma ya. Jadi jawabannya adalah C. Ini C ya. C. Sebenarnya ada caranya yang lebih mudah ya teman-teman. Nah, ini pakai konsep logika ya. Jadi perbandingan kuantitatif itu bisa dikerjakan secara matematika, bisa juga dikerjakan secara logika. Logikanya begini ya teman-teman. Kan ini sebenarnya kita tidak tahu berapa uangnya Yuli ya, karena tidak diberitahu dalam soal. Nah, caranya itu untuk tanpa mengetahui jumlah uang Yuli, kita bisa langsung menggunakan rumus ini ya, cara perbandingan kuantitatif. Tapi ketika jumlah angkanya itu bisa dihitung secara cepat, lebih bagus kita tahu dulu uangnya Yuli ini berapa. Jadi kan dibilang tadi 2000 ya, 2000 penghapus. Nah, Yuli itu membeli 20, jadi tinggal kita kali 20. Jadi uangnya Yuli seharusnya itu 40.000. Nah, dia mau beli pulpen, jadi tinggal kita bagi aja dengan 3.000. Nah, kita coret-coret, hasilnya sama, jadi 13. Nah, kelemahan dari konsep pengerjaan logika itu cuma satu teman-teman. Ketika jumlah angkanya itu banyak dan sebagainya, itu membuat teman-teman akan lebih susah menghitungnya. Nah, tapi keunggulannya bisa cepat kalau angka-angkanya itu sedikit ya. Oke, kita langsung lanjut di nomor 19. Nah, nomor 19. Sebuah bus melesat selama 10 jam. 10 jam ya. Dengan kecepatan 60 km per meter ya. Jika bus tersebut berhasil melesat dalam waktu 5 jam, berapakah kecepatan rata-rata dari bus tersebut? Nah, ini soal seperti soal yang kemarin ya.
Ini sudah dikatakan namanya perbandingan kuantitatif tak senilai. Karena seharusnya kalau kita kalau kita dalam artian melakukan naik motor ya, seharusnya yang kita ketika pengurangan ya, ketika kita sampai di lokasi tujuan dengan waktu yang lebih cepat, seharusnya ke dalam konsep matematika kan kita kurangi juga kecepatan dari motor kita atau mobil kita. Cuma permasalahannya secara fakta, ketika kita lebih cepat datang di lokasi kita, nah itu dikarenakan adanya percepatan dari motor kita atau mobil kita gitu. Jadi ini namanya perbandingan kuantitatif tak senilai atau tak sebanding. Langsung kita buat ke model matematikanya. Jadi di sini 10 jam ya, itu sama dengan 60 km. Nah, ketika 5 jam, ini adalah berapa kecepatannya. Seperti biasa ya, kita ubah, kita balik, berarti 10 sama dengan X, di 5 sama dengan 60. Itu kita kali silang. Nah, di sini langsung menjadi 600 ya. 600 sama dengan 5X. Nah, X sama dengan 600 dibagi 5. Nah, jadi X sama dengan, kita coret sama 60 ya, jadi 12. Jadi 120 ya, 20 km per jam. Oke, simple ya. Jadi teman-teman itu dalam soal itu harus teman-teman tahu bagaimana cara mendeteksi kalau soal itu perbandingan senilai atau tak senilai. Intinya kalau perbandingan kuantitatif tak senilai, teman-teman itu bisa mengindikasikan ketika jumlah yang seharusnya, akan tetapi dia kalau dengan konsep variabel yang lain dia berkurang, itu namanya perbandingan kuantitatif tak sebanding. Kayak ini ya contohnya. Ada juga contohnya kuli bangunan yang mempercepat pekerjaannya, itu masih bisa dikatakan sebagai perbandingan kuantitatif tak senilai atau tak sebanding. Oke, kita lanjut di nomor 20. Oke, nomor 20. Sekeranjang semangka dibagikan ke 50 orang dan setiap anaknya mendapatkan 5 buah semangka. Jika dibagikan ke 25 orang anak, berapa semangka yang didapatkan setiap anaknya? Nah, kita tulis dulu secara matematika ya. Jadi 50 orang ya, 50 orang, sekeranjang semangka dibagikan oleh 50 orang dan setiap anaknya mendapatkan 5 ya. Mendapatkan 5. Nah, jika dibagikan ke 25 anak, berapa hasilnya? Nah, kita identifikasi dulu ini apakah perbandingan kuantitatif senilai atau tidak. Nah, ini kuncinya ya. Ini saya kasih biru supaya teman-teman lebih jelas lagi. Nah, ini kan 50 ya, 50 sama 5. Ketika ini pengurangan ya, kita kurang kan 50 ke 25 kan lebih kurangnya ya, lebih besar 50 dibandingkan dengan 25. Nah, seharusnya ini juga dia juga berkurang juga. Misalnya di sini 3. Nah, misalnya di sini 3. Nah, itu namanya perbandingan senilai atau perbandingan sebanding. Tapi secara fakta ketika kita membagikan orang dengan jumlah yang lebih sedikit, maka di sini akan berjumlah. Ini bukan kurang ya, tapi di sini malah berjumlah. Bisa jadi 10, bisa jadi dapat 20 DST. Oke, jadi ini perbandingan dinamakan perbandingan kuantitatif tak senilai. Oke, jadi konsepnya itu ya, yang aslinya itu penjumlahan dikurang, tapi ternyata X-nya itu secara fakta di lapangan itu harusnya dia ditambah, bukan dikurang. Oke, kita langsung kerja ya. Jadi seperti biasa kita tukar posisinya antara 5 sama X menjadi sini ya, menjadi 50 sama dengan X, 25 sama dengan 5. Kita kali silang menjadi 250 ya, 50 kali 5, 250 sama dengan 25X. Jadi X sama dengan 250 kita bagi 25 coret tinggal 1, X sama dengan 10 atau jawabannya adalah A. Oke, gampang ya, gampang. Jadi
teman-teman itu harus tahu dulu ya bagaimana konsep dari perbandingan kuantitatif tak senilai. Sebenarnya kalau secara logika juga bisa dijawab juga. Nah, tinggal kita cari jumlah keseluruhan semangka dulu berapa. Nah, jumlah semangka kan 50 orang dibagi mendapatkan 5, jadi tinggal dikali 5 aja, jadi tinggal 250. Nah, kita bagi aja ke 25 karena akan dibagi ke 25 orang. Jadi hasilnya adalah 10 juga. A juga sama. Cuma minusnya yang saya katakan tadi ya, kakak katakan tadi, minusnya ketika jumlah dari soal-soalnya atau angka-angkanya itu lebih ribet, misalnya koma-koma dan sebagainya, itu yang membuat teman-teman susah dalam berhitungnya. Cuma kalau soal-soalnya kayak begini ya, bisa pakai logika aja supaya cepat, karena teman-teman diberikan waktu satu soal itu cuma 1 menit saja. Jadi teman-teman percepat pengerjaannya supaya teman-teman bisa mengerjakan soal-soal yang lain yang lebih sulit. Kalau perbandingan kuantitatif, deret angka itu harusnya teman-teman sudah tahu gitu. Oke, mungkin ini soal terakhir. Next itu di hari Minggu. Seperti biasa, kakak akan menjelaskan lagi perbandingan kuantitatif terakhir ya untuk minggu ini. Jadi minggu lain kita akan membahas hal yang lain. Oke. Jadi mungkin sekian video dari kakak. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan sampai teman-teman tidak share karena ini info yang paling penting ya untuk teman-teman belajar. Oke, tinggal 2 bulan lagi, itulah waktu teman-teman untuk belajar. Mungkin itulah video dari kakak, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.